Tadi hadisnya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Masya Allah. Menunjukkan kebaikan, ngajak orang, nyuruh orang kebaikan, Nah, itu pahalanya kita dapat juga gitu. Nah itu dia. Allah Itu dapat. nggak tahu nih, mentok nih. Aduh. Takut salah ngomong, Zeners ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammad. Apa kabar Jayaners? Apa kabar penuntut ilmu? Apa kabar brother muslim? Masya Allah. Masya Allah. Bro Edi, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jayaners juga di rumah sehat ya, mudah-mudahan Alhamdulillah, selalu dalam amin. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Masya Allah. Bro Ed, kita mau ngabur apa lagi nih? Masih tentang yang kemarin nih. Tentang berdakwah agar orang lain mendapat hidayah. Masih kemarin nih. Masih yang kemarin. Cuma hadis baru lagi nih, ada lagi Hadis ya? baru Masih lagi. belum kelar ya? Masih belum kelar. Ternyata banyak ini ya pembahasannya. Itu dia tuh. Masya Allah. Masya Allah banget nih. Coba antum baca nih Apa hadis tuh? yang keduanya nih. Yang kedua nih, kita Iya. bacain ya, coba. Arabnya ya. Arabnya bisa? Iya. Susah. Antum coba baca. Aduh, nggak bisa nih. Ya, gimana sih? Sama. Kawan banget belum lulus Iqra kita. Itu dia. Ya udah deh. Udah, lanjutin ini aja. Latinnya ya, bahasa Indonesianya aja. Sesungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Masya Allah. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Iya nih, Masya Allah. Yang artinya, tandanya gimana tuh? Gimana tuh? Bisa nggak di pengertiannya gimana tuh? Anak nggak ngerti tuh. Mentok Mentok lagi kita. Mentok lagi. Kita ngalor ngidul lagi. Aduh. Tapi dalam kebaikan apa kita nunjukin masjid itu di mana? Apa itu salah satu contoh kebaikan kali ya? Jadi maksudnya nih kita mau bahasnya tentang apakah menunjukkan kebaikan, ngajak orang, nyuruh orang kebaikan, Nah, itu pahalanya kita dapat juga gitu. Nah itu dia. Allah Itu dapat. nggak tahu nih, mentok nih. Aduh. Takut salah ngomong, Zeners ya. Afwan nih ya kan. Ngalor ngidul nggak jelas. Yaudah kita langsung tanya aja sama Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Sehat, Aman, insyaallah. Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Zainus semuanya, sehat semuanya, brother muslim semuanya dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang ada di luar negeri, mudah-mudahan pepet terus acara Diari seorang muslim. Jadi kita di acara ini akan mengetahui seorang muslim itu ngapain aja. Ya, jangan sampai seorang muslim itu sehari-hari nggak bermanfaat untuk dunianya, juga nggak bermanfaat untuk akhirat. Dapat duit kagak, dapat pahala kagak ada. Ya, itu kurang sibuk orang kayak begitu. Maka kita harus sibukkan diri kita supaya tahu ngapain aja kita sehari-hari. Maka penting kita bahas diari seorang muslim ngapain dalam sehari-hari. Kita masih dibahas tentang dakwah ya, dakwah ya. Di sini ada hadis inna dalla ala khairi kafa'ili. Sesungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Nah itu gimana tuh Ustaz? Maksudnya tuh, Ustaz? Ini hadis ajib nih ya. Insyaallah. Masya Allah. Maksud daripada di sini kan ada man dalla ala khair. Iya. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Maksudnya apa? Dalam kitab Subulus Salam maksudnya adalah mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Ya, baik itu dunia ataupun ke agama. Jadi siapa yang nunjukin? Tadi kan ente bilang ada orang nanya masjid di mana? Kita tunjukin di sana. Maka ente dapat pahalanya. Benar gitu. Dapat pahala itu Ustaz kayak gitu. Tapi kalau ente kagak sholat, ya hilang tuh. Jangan sampai ente nunjukin kebaikan tapi ente kagak sholat. Ya, misalnya tanya, oh maaf, ente ketemu sama orang nih ya. Saya mau tanya, itu kajian yang Ustadz, misalnya Ustadz Firanda di masjid itu di mana ya? Oh Bu, nih di sini belok sini nih. Dia kajian, ente dapat pahala dia. Mantap, Masya Allah. Mantap, ya. Mantap. Enak ya? Enak banget. Itu namanya dakwah juga bro.
dakwahnya menunjukkan jalan kebaikan. Nah ini sebenarnya hadis ini Zainus semuanya ada asbabul wurud. Kalau ayat Quran asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis asbabul wurud. Jadi hadis ini sebagaimana dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, ceritanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, dia ngomong begini, sesungguhnya hewan tungganganku mati. Dia pakai onta kali ya, ontanya mati. Maka berilah aku tunggangan untuk aku naik. Dia minta sama Nabi. Ya, dia minta sama Nabi, onta saya mati nih, tunggangan saya mati. Kasih tunggangan dong saya, biar bisa naik lagi, bisa biar jalan lagi. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak memiliki hewan tunggangan untukmu. Nabi nggak punya. Nabi nggak punya hewan tunggangan. Tiba-tiba bro, datang seseorang berkata sama Nabi, ya Rasulullah, akan aku tunjukkan kepada siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan untuknya. Jadi dia ngasih punya info. Saya tahu ya Rasulullah, siapa yang bisa ngasih orang ini hewan tunggangan. Cuman ngasih info doang. Nih, saya punya nih. Nyambungin, bener dah. Makalar ya. Atau calo kali ya, tapi calo kebaikan. Saya tahu nih orang yang bisa ngasih kamu tunggangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadi hadisnya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi itu namanya asbabul wurud tuh, sebab-sebab adanya hadis ini. Ngerti ya? Ya, paham. Ya, Masya Allah Zainus. Ya, ini luar biasa cerita ini. Jadi ada orang nggak punya onta, nggak punya tunggangan, minta sama Nabi. Nabi nggak punya dong. Maka ada orang ngasih info, saya tahu siapa yang bisa ngasih dia tunggangan. Cuman ngasih tahu doang. Gimana yang pahala yang ngasih tunggangan ya? Waduh, lebih gede berarti tadi. Iya. Yang ngasih info aja, pahalanya sama kayak yang ngasih, kayak ngasih tunggangan. Ya, itu sama tuh sama yang ngasih tuh. Makanya siapa yang menunjukkan kepada kebaikan? Ente nunjukin orang ke masjid pengen sholat dia di sana bang, masjid tuh pojok tuh, jangan lo prank. Nggak ada orangnya, suka ngeprank orang ya. Banyak banget itu, Pak, lurus, nanti mentok bapak ke kanan. Terus lurus lagi bapak ke kiri. Nyampe pak, kagak, bapak nanya lagi di situ, gitu. Nah, astagfirullah. Ya. Jadi kadang-kadang orang suka ngeprank jangan. Ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau ada orang nanya kebaikan, maaf Ustadz, kajian Ustadz Safik di grup misalnya, Ustadz Safik kan ada kajiannya tuh banyak tuh, Ustadz Firanda ada kajiannya banyak tuh, ya. Itu di mana ya? Terus ada yang nanya di grup, antum ada yang punya info nggak kajian Ustadz Firanda jam berapa, jadwalnya ada kapan gitu? Antum langsung share deh tuh. Masuk Edi, masuk Arga langsung masuk berdua deh tuh, karena udah ngerti. Kalau udah ngerti kita akan berlomba-lomba loh. Kita kalau udah ngerti sebuah amal, kita akan berlomba-lomba. Nah, tinggal tuh si orang baca yang mana tuh. Ya, tinggal lu, Edi duluan, kagak bisa. Lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi infonya. Malah lu kasih Sherlocknya. Nah, Sherlocknya. Ya. Edi nggak mau kalah lagi, kali lagi nomor telepon panitianya dikasih sama dia. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan suka ada di grup nanya begitu loh. Iya, ada tadi. Maka Zainus, ada orang kadang-kadang di grup itu, di grup WA ya, suka ada yang share-share kajian. Banyak banget kan. Sampai Sabtu, Ahad mau kajian di mana tinggal milih itu. Sama Sherlocknya, sama nomor teleponnya. Tahu-tahu ada yang datang ke situ gara-gara share antum. Gara-gara share antum di grup kajian-kajian, ada yang berangkat. Antum dapat bro pahalanya. Cuma nunjukin info. Makanya gampang banget sekarang nyari pahala. Masya Allah. Kalau dia mau, kalau dia semangat. Ingat tuh, kebaikan itu menutupi dosa. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan hanya kita dapat pahala, tapi menutupi dosa. Karena dosa-dosa itu bagus ditutupi dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan adalah menunjukkan orang kepada kebaikan. Apalagi dia mau menuntut ilmu yang syar'i. Apalagi dia mau taubat.
Jangan orang mau tobat tuh datang sama lu. Gak, lu tahu kan gak gue masa lalunya kayak apa? Iya, gue ngerti lu bajingan emang. Iya ya, gue pengen tobat gak? Kayaknya nggak pantas lu tobat deh. Jangan, astagfirullah. Orang di hopeless begitu. Udah seorang bener ya. Nggak boleh. Langsung ente bilang, misalnya dia bilang sama Edi, gue pengen tobat di. Kayaknya lu kan sering ikut kajian. Lu kayaknya sekarang ada di Zayan TV lu. Masya Allah. Mau jadi presenter gitu. Gue pengen deh kenal sama Ustadz lu tuh gitu loh. Pengen deh kajian ikut. Nah, ente, ayo, welcome. Jangan lu liatin dari ujung ke ujung. Dari ujung pala, terus dari ujung kaki. Jangan deh lu jangan ketemu sama Ustadz AHG dah. Gak pantas. Iya. Jangan. Ayo. Gak, kita antarin gak? Kita jemput ya. Tahu-tahu dia tobat bro. Bener. Tulus. Ya, ente terus akhirnya dia minta jadwal kajian. Ya, ente kasih tulisan-tulisan yang bagus, dia dapat hidayah. Kemarin kan kita udah bahas, dapat hidayah, dapat apa ontak? Kantongin Ferrari merah gitu. merah. Nah, sekarang ente kasih dia link-link yang bagus, ente tunjukin kepada ustadz-ustadz yang tauhidnya bagus, yang sunnah. Maka apa yang dia lakukan, ente dapat pahalanya. Masya Allah. Ente mah di rumah doang ya. Cuman modal copy paste doang. Copy paste tausiah. Jadi nih buat Zainers di rumah nih pas banget nih. Habis nonton video ini langsung klik tombol share-nya. Share semua di grup WhatsApp ya kan. Masya Allah. Ya. Mantap ya, Dad? Betul. Siapa tahu dapat hidayah. Siapa tahu dapat hidayah teman-temannya ya kan. Jadi cuman gampang ya nyari pahala ya. Cuman copy. Bukan pakai copy lagi, cuman ditekan doang ya. Betul, Dad. Tung, kirim pilih 5 kan cuma bisa 5 sekarang ya. Share. Terus tiba-tiba ada orang yang datang kajian, kita dapat pahala. Bahkan ini hebat banget nih. Ya. Ini hebat lagi. Gimana? Kata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah pemberi petunjuk mendapatkan pahala atas yang dikerjakan kebaikan tersebut sebagaimana pelaku kebaikan. Jadi intinya yang ngerjain tadi yang ditunjukin ke masjid, ente dapat pahalanya sama kayak dia. Cuma tidak harus kadar pahala keduanya sama. Jadi ada yang bilang dapat ente kebaikannya dia, tapi tidak harus sama kadar pahalanya. Tapi ada yang bilang juga, sebagian ulama berpendapat bahwa yang sama adalah asal pahalanya. Asal pahalanya tidak mencakup lipat gandaannya. Kan kalau orang melakukan sesuatu bro, ada orang sholat misalnya ya, ada orang puasa ya, kan suka ada yang nanya puasa tuh, ayam lebih dari apa? Kan ente langsung share tanggal sekian. Kadang ada orang pengen sedekah ke mana gitu loh, ente taruh tuh sampai tuh. Lengkap ada bapak-bapak setiap hari Jumat dia selalu share sedekah ke tempat-tempat yang bagus. Dan dia mungkin cuma sedekah 100.000 bro, tapi gara-gara share dia ke 20 orang, ke 20 grup, ada orang ngasihnya 500, ada orang ngasihnya 1 juta sama pesantren itu, ada orang yang ngasih mungkin lebih dari itu. Dapat nggak pahalanya dia? Dapat. Cuman modal share begitu. Nah, sekarang ketika ada orang yang mengerjakannya, kata Imam Nawawi kan tadi bilang pahalanya sama, tapi kadarnya tidak harus sama. Bisa jadi yang ngerjain lebih banyak dong. Tapi kata ulama yang lain, kata Imam Al-Qurtubi, ya beliau menyatakan tadi kan misalnya gini, yang ngerjain itu dapat 10 kali lipat ya. Tapi ada yang berpendapat nggak dapat kalau lipat gandanya. Ente cuma dapat pahala asalnya doang. Nunjukin dari kebaikan, ente dapat pahalanya. Tapi ketika yang ngerjainnya itu bisa kali 10. Tapi kata Imam Qurtubi, kata beliau, menurut beliau pahala memberi petunjuk sama persis dengan pahala yang mengamalkannya, bahkan sama dalam pelipat gandaannya. Masya Allah. Dia kali berapa? 10, lu juga dapat. Kalau tadi kan bilang nggak dapat kalau kalipatannya, lu cuma dapat pahala asal doang. Pahala ngasih tahu dapat tuh. Tapi kalau dia ngerjainnya kali 10 kali 100 nggak dapat. Tapi kata Imam Qurtubi dapat sama, mau kali 10 kali 100 juga sama. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena pahala bagian dari karunia Allah.
dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Iya. Ya, contoh nih, pokoknya Allah bisa melakukan apa saja kehendaknya. Jadi kata Imam Qurtubi sama pahalanya, walaupun berlipat gandaannya sama. Masya Allah, luar biasa. Makanya menurut saya juga pendapat Imam Qurtubi ini yang paling benar. Ya kenapa? Ya kan semuanya mudah bagi Allah, benar nggak? Bagi Allah untuk melipat gandakan kan mudah gitu ya. Makanya contoh ya, kita nggak minta nikmat dikasih nggak? Dikasih kan, walaupun kita nggak minta. Iya. Bagaimana kalau kita melakukan sebab? Ya, melakukan sebab apa? Ibadah dan lain sebagainya, memberikan petunjuk pada orang. Maka bagi Allah sangat mudah. Kenapa? Karena kekayaan Allah nggak kurang, betul nggak? Iya. Ya Allah mau ente mau dikasih lipatan berapa? 1000, 1.000 kali lipat. Allah nggak bakal berkurang kekuasaannya, betul nggak? Allah nggak bakal berkurang rahmatnya. Maka kata Imam Qurtubi, sama persis dapat pahalanya, bahkan lipat gandanya. Wajib ya. Mantap ajib. Misalnya tuh yang ngerjain tuh sholat tuh khusyuk banget bro. Qobliyah ba'diyah lagi. Qobliyah duhur 4. Lah kita mah 2, 4 itu ya. Ya lu berapa qobliyah duhur? Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang kagak. Kadang iya, kadang kagak. Ya, kalau orang kan kadang 4, kadang 2. Kalau lu kadang iya, kadang kagak. Kalau 4, kalau orang kan kadang 4, kadang 2. Kalau lu kadang enggak, kadang iya. Aduh. Nah, ternyata dia qobliyah ba'diyah di masjid itu. Ternyata dia nungguin sampai maghrib, sampai isya bro. Lu nunjukin tadi maghrib, dia sampai isya itikaf. Waduh, mantap. Baca Quran lagi. Masya Allah. Yang nunjukin ke masjid ente tadi. Dengerin kajian Ustadz lagi, qadarullah ada kajian. Dengerin. Salat witir, dia isya witir lagi. Ente dapat semuanya tuh kata Imam Qurtubi. Sampai kelipatan-kelipatannya. Bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah dan Allah Maha Kaya. Karena ada hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. La yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya. Ente ngasih tahu orang, maka ente dapat sama kayak dia dan sama sekali tidak mengurangi pahala mereka. Jadi dia yang sholat, ibadah tadi qobliyah ba'diyah nggak kurang pahalanya. Ya rahmat Allah pun nggak kurang, ente juga dapat. Tuh hebatnya. Masya Allah. Hebatnya kita ngasih apa tadi? Petunjuk sama orang. Makanya Zain semuanya, hendaklah kita tidak segan-segan untuk copy paste tausiah-tausiah yang bagus, jadwal-jadwal kajian-kajian yang bagus. Malah kalau bisa ente berdua nih setiap hari Kamis cari tuh link-link sedekah. Pesantren mana yang bisa dikasih? Pesantren Darussolihin, Rumaisa.com. YPAI Yogyakarta butuh sumbangan, butuh apa? Kan banyak loh sekarang loh orang-orang yang butuh banget bantuan kita. Ya kayak ada radio-radio yang sunnah, ya kan mereka gede loh bro keluaran. Siapa tahu bisa jadi ketemu sama yang emang pengen ini, cuma nggak tahu nih tadi informasinya. Kadang ada orang pengen sedekah bingung. Ya pengen sedekah bingung kemana ya? Iya, biasanya gitu. Ya tiba-tiba ente share. Masya Allah ya. Ke teman ente share lagi. Temannya ini share lagi, nyampe ke dia punya 100 juta. Ini dia nih, dihubungin. Berat kasih 100 juta. Dapat nggak lu? Dapat insya Allah. Ente dapat, yang nge-share dapat terus. Bagi Allah mudah. Ya Allah nggak kurang pahalanya, nggak kurang rahmatnya. Makanya kalau bisa kita punya kerjaan tuh setiap hari Kamis tuh. Kan banyak orang sedekah hari Jumat kan? Lihat Jumat kan katanya sedekah hari Jumat tuh kayak sedekah di bulan Ramadan. Ya kata Ibnu Qayyim tuh. Makanya banyak orang sedekah hari Jumat. Masalahnya sedekah kemana? Maka kita cari tuh. Siapin hari Kamisnya tadi. Ya ente mah cuman transfer 10.000 kan ada pilihan tuh kalau transfer tuh 10.000, 50.000, 100.000. Anggaplah udah gue 10.000 aja dah. Ya yang penting ikhlas dong. Iya ikhlas ya. Ya Tat, biar sisanya buat kawin gitu deh ya. Buat biaya nikah Tat ya. Tapi ente share tuh Tat ke orang-orang. Grup kan banyak sekarang ya. Iya. Ada berapa grup? Banyak lah Tat. Banyak Tat. Ya ada 20, ada 30 orang grup. Iya. Tat tuh asal mau aja tuh. Akhirnya belum teman ente share lagi. Maka tulis di bawah
share ya, siapa tahu ada hamba Allah yang pengen sedekah nih, yang butuh bantuan. Sama kajian juga. Kajian-kajian tuh jangan pelit, dapat kajian, hadiri kajian Zoom. Ustadz Fulan, misalnya siapa? Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin, ya. Wah, terus kajian Ustadz Fulan, banyak tuh kajian. Ente copy paste, share sama teman-teman. Mungkin ente nggak datang karena nggak bisa. Tapi temanmu yang lain atau siapa teman yang lain bisa datang. Antum dapat pahala. Ya, kita tuh kadang-kadang cuma mikir dapat share kajian buat kita doang. Yang lain gak gue kasih tahu biar gue dapat pahalanya. Jangan gitu ya. Salah, kita harus besok berarti share semua ya. Grup Vespaan, motoran, panahan, udah semuanya tuh. Semuanya. Kita share semua. Langsung gas ya. Makanya penting ya kita semuanya share kebaikan. Karena ternyata siapa yang men-share kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Jadi bukan hanya dapat onta merah, bro, tapi juga dapat pahala dari yang mengerjakannya. Ya. Alhamdulillah, ngerti kan lo? Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan dapat onta merah. Kendaraan Ferrari, red Ferrari. Terus dapat pahala dari orang yang mengerjakannya. Ya, Zainas, jangan pelit sama impoh kajian. Jangan pelit sama impoh sedekah. Selama itu benar, bagus, sesuai tauhid dan sunnah, share. Anda akan dapat pahala. Ya, tapi kebalikannya, hati-hati. Lu share yang jelek-jelek, lu dapat juga dosanya. Tuh, itu aja. Masya Allah, ternyata banyak banget manfaatnya hari ini. Iya, hari ini nih. Dapat lagi kita. Dapat lagi. Kunciannya nih dari Ustadz AHG kita. Masya Allah, guru kita nih. Gitu tadi dari Zainars ya. Mudah-mudahan nih. Jadi WA jangan dibanyakin doang grupnya. Iya, itu dia. Tapi kagak ada manfaatnya. Sebarin semua juga. Sebarin. Ya, mudah-mudahan habis nonton ini ya kan. Jangan lupa. Barangkali ada manfaat. Share juga nih video ya kan? ini ya. Iya, kita buat share juga. Ya udah kalau gitu nih panjang, masih banyak ya Teh. Masih banyak bahasan kita nih. Mungkin yang episode kali ini sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.